'Cause I'm in the stars tonight. Satu, member tertua. Jin merupakan member tertua di BTS. Jin lahir di tahun 1992, sementara 6 member lainnya lahir di antara tahun 93 hingga yang termuda lahir pada 97. Sebagai member paling tua, ia pun menjadi sosok Hyung atau kakak yang begitu peduli pada adik-adiknya. Nah, gengs, ngomongin peduli nih. Kepedulian ini adalah sesuatu yang tidak ada bentuknya, namun sangat berharga, sangat mahal sekali kalau dijual di pasaran. Oleh karenanya, bagi kalian yang masih punya adik, masih punya keluarga, masih punya orang tua, wujudkanlah rasa kepedulian kalian terhadap mereka. Sadar. 2. Menahan kedip. Dalam sebuah perlombaan, Jin dapat menahan matanya untuk tak berkedip selama lebih dari 5 menit. Padahal biasanya ia sering berkedip karena lensa kontak yang digunakannya. Perlombaan macam apa ini? Menahan kedip pun dijadikan perlombaan. 3. Bicara cepat. Ada hal unik dengan member Jin BTS satu ini, di mana ia bisa berbicara dengan sangat cepat. Bahkan disebut lebih cepat dari kereta cepat. Wow, untung di Korea ya, bukan di sini. Kalau di sini mungkin udah kena tumbuk tuh bibirnya, atau yang lebih parah lagi kena gibahin. 4. Sadar akan ketampanannya. Jin yang dijuluki sebagai worldwide handsome ini sangat sadar akan ketampanan yang dimilikinya. Saat ditanya salah satu penggemarnya untuk bertukar paras dengan member BTS lain, ia pun menjawab tidak ingin melakukannya. Nah, dia mulai lapar, penggemar juga mulai menggila. Cemana coba bertukar paras? Kadang entah lah ya. 5. Agresif saat mabuk. Saya imut bahkan saat saya sadar. Ada orang macam ini ya. Saya cenderung lengket dengan member BTS yang lainnya. Namun ketika saya mabuk, maka saya akan cenderung sangat agresif. Ujarnya. Nggak apa-apa Om Jin, asal tidak agresif sama dia. 6. Koleksi kacamata. Kacamata menjadi salah satu barang yang disukai dan dikoleksi oleh Jin BTS. Hal itu ia lakukan karena merasa tidak cukup hanya memiliki satu koleksi kacamata saja. Ya iyalah Om Jin, kalau cuma satu itu cuma sebelah mata yang tutup. 7. Jarang memakai masker di bandara. Jin BTS juga dikenal jarang sekali memakai masker saat berada di bandara. Berbeda dari member BTS lainnya maupun idol kebanyakan yang lainnya, ia begitu sangat percaya diri memamerkan ketampanan wajahnya. Sombong amat. 8. Cerita casting yang unik. Jin memiliki cerita casting yang unik karena ketampanan wajahnya. Tak heran jika pelantun Epipani ini menjadi incaran para casting manager. Tapi lucunya ia menganggap jika tawaran itu hanyalah tipuan. Apa coba dikauni om gitu aja lucu. 9. Hebat bermain piano dan gitar. Saat berkunjung ke channel YouTube Bang 10 TV, Bang 10 TV bukan Bang Bros, Jin membagikan sebuah video saat dirinya bermain piano dan bernyanyi. Selain itu, ia juga pernah bermain gitar dalam konser BTS, membuktikan bahwa ia juga hebat dalam bermain piano dan gitar. 10. Banyak dapat julukan. Selain ketampanan wajahnya, ia juga mempunyai banyak julukan lain dari para fansnya seperti Fake Magni, Jin, Cardor Guy, Dear Guy from the Left. Dan baru-baru ini ia mendapat julukan Doritos Body karena bentuk badannya yang kotak-kotak. Habislah kalau dimakan orang Indonesia. 11. Ramah kepada orang lain. Jin juga terkenal sebagai idol K-pop yang ramah. Ia sering terlihat jalan dengan idol K-pop lainnya, bahkan dalam acara Running Man. Ia tidak ragu untuk menjawab telepon dari Jisoo Jin, membuktikan bahwa ia merupakan sosok yang ramah. Nah, simpel sekali ya bentuk keramahan mereka. Patut kita contoh. 12. Membuat ruang obrolan menarik. Dalam acara Kim Shin Young's Hop Song Radio, Moon Byul mengatakan bahwa Jin BTS merupakan orang yang mampu membuat ruang obrolan menjadi semakin menarik karena kelakuannya yang ceria dan seperti anak-anak. Please Om Jin, stop. Nanti makin banyak anak gadis orang yang baper, bingung pula kita kan.
13. Hebat dalam memasak. Para K-popers pastinya telah mendengar siapa saja idol K-pop yang jago memasak. Nah, Jin merupakan salah satunya. Bahkan Jin juga kerap memamerkan kehebatan memasaknya dalam beberapa kesempatan. Wow, kehebatan memasaknya luar biasa. Bagaimana dengan rasanya? Kalaupun tidak enak, pastinya enak dong, man. You know lah, nengoknya Jawa dah kenyang. 14. Pengoleksi pernak-pernik Mario Bros. Saking menyukai pernak-pernik, Jin BTS bahkan sampai mempunyai banyak koleksi Mario Bros. Koleksi Mario Bros ya, bukan koleksi barang mantan, bos. Ia bahkan melarang member BTS untuk menyentuh barang kesayangannya itu tanpa izin darinya. Mak, udah kayak polsek aja, bah. 15. Hampir debut dengan SM Entertainment. Saat Jin BTS masih duduk di bangku sekolah menengah, ia dilirik oleh agensi SM Entertainment. Nah, bagaimana dengan kamu? Ada yang melirik, gengs? Jangankan dilirik, belantau depan sekolah, gak ada yang nolong. Namun ia lebih memilih untuk menjadi trainee di agensi Big Hit Entertainment. Dan sekarang berhasil debut sebagai tertua di BTS. 16. Bermimpi ingin menjadi aktor. Awalnya ia bermimpi ingin menjadi seorang aktor. Untuk itu ia mengambil jurusan film dan acting di Universitas Konku. Sesuai lah ya. Ini enggak cita-cita jadi akpol, sekolah malas. Namun kenyataannya ia menjadi seorang idol dan pada tanggal 22 Februari 2017 ia pun merayakan kelulusannya bersama member BTS. Selamat, man. 17. Lanjut S2. Setelah meraih gelar sarjananya, ia pun kemudian melanjutkan pendidikan S2-nya di Hanyang Cyber University. Namun sayangnya sampai sekarang tidak ada informasi terkait mengenai jurusan yang diambil oleh pria kelahiran 92 tersebut. Nggak apa-apa sob, yang penting nggak minta sama orang tua. 18. Pekerja keras. Di awal debutnya, ia hanya dikenal karena memiliki wajah yang tampan saja. Tetapi dengan kerja kerasnya sekarang, kini ia mampu bernyanyi dan menari. Terbukti lagu solonya yang berjudul Epipani yang banyak menuai pujian. My brother Om Jin, aku cuma mau ngingatin sebagai sahabat terdekat. Ketika kita di atas, angin semakin kencang Om, maka berhati-hatilah. Anjay. 19. Sedikit pemberontak. Jin BTS juga dikenal sedikit pemberontak dari aturan yang biasanya dibuat agensi. Salah satunya saat ia nekat memotong poninya sendiri dengan menggunakan gunting dapur. Wow, luar biasa, poninya digunting pakai gunting dapur. Padahal segala bentuk gaya rambut idol harus mendapat persetujuan dari pihak agensi. 20. Hobi makan. Selain hobi main game, Jin BTS juga dikenal hobi makan, geng. Saking gemarnya makan, ia bahkan punya program mukbang sendiri yang diberi nama Eat Jin. Meski begitu, ia tidak terlihat gemuk dan tubuhnya tetap ideal. Nice, bor. 21. Gaya berpakaian yang menarik perhatian. Pada tahun 2017, Jin pernah memakai hanbok sebagai fashion airpodnya. Di tahun 2018, Jin juga kembali mencuri perhatian atas pakaian yang eye-catching. Eye-catching bukan air kencing. Yaitu saat para member BTS baru sampai di tempat Music Bank. Di saat para member BTS lainnya tampil casual, Jin memakai setelan putih yang ia pakai untuk pemotretan album BTS. Jin memang suka mengenakan pakaian yang menarik perhatian, tapi tetap cocok padanya. 22. Warna favorit. Warna favorit dari Jin adalah pink. Namun dalam sebuah interview dia menyatakan kini warna favoritnya menjadi biru. My brother Om Jin, konsisten dong. Itu pink gimana coba? Kok udah menjadi biru aja? 23. Punya hewan peliharaan. Jin BTS memiliki 2 hewan peliharaan, sugar glider bernama Odeng dan Emok. Mantap juga namanya. Namun dalam live baru-baru ini, Jin mengungkapkan bahwa Emok meninggal pada September 2018 karena keadaan yang tidak menguntungkan. Turut berduka sohib. Kemudian dia membeli sugar glider kedua dan menamainya Gukmul. Gukmul, bukan si Imul. Pemilih makanan. V agak rewel kalau masalah makanan. Saat ada tur ke luar negeri, daripada berwisata kuliner, ia lebih memilih makanan yang sudah familiar di lidahnya. Saat para member mencoba berbagai jenis makanan, V biasanya hanya memesan hamburger. V juga dikenal tidak suka kopi dan lebih memilih coklat panas atau jus buah.
Hobi fotografi. Tahun 2016 lalu, V BTS membeli sebuah kamera klasik yang mahal. Hal ini tidak lepas dari hobinya, yaitu fotografi. Dari hobi inilah, V dapat berteman baik dengan aktris senior Ha Ji Won. Bahkan dalam beberapa kesempatan, mereka sering pergi bersama untuk menikmati pagelaran seni fotografi. Ambidextrous. Satu hal langka lagi yang dimiliki V. Ia merupakan ambidextrous atau seseorang yang mampu menggunakan kedua tangannya secara bersamaan. Hanya 1% populasi manusia yang memiliki keistimewaan ini. Contohnya, V itu kidal, tapi dia menulis dengan tangan kanannya. Kebiasaan ngelindur. RM yang merupakan teman sekamar V sering terbangun di tengah malam. Alasannya karena V sering ngelindur. Ia sering bicara dalam tidurnya, bahkan sampai berteriak seperti memarahi seseorang. Hingga RM sering terbangun kaget. Namun, V juga membela diri kalau dia sering terbangun di tengah malam karena suara ngorok RM yang kuat. Tidak diingat bos sendiri. Dalam salah satu variety show BTS, V mengungkapkan kekecewaannya pada bos agensinya sendiri, yaitu Bang Shin Hyuk. Selama 2 tahun saat masih trainee, Bang Shin Hyuk tidak pernah mengingat namanya. Bahkan saat nama panggungnya sudah diberikan, yaitu V, Bang Shin Hyuk masih sering bertanya siapa nama V setiap mereka akan berbicara. Namun setelah debut, Bang Shin Hyuk justru sangat peduli dan sayang padanya. Tampan turunan. Kim Taehyung atau yang lebih dikenal dengan panggilan V, lahir tanggal 30 Desember 1995 di Daegu, Korea Selatan. Meski sejak kecil tinggal dengan sang nenek, tapi V tetap dekat dengan orang tuanya. Beberapa waktu lalu, ARMY dikejutkan dengan foto ayah V yang sangat tampan semasa muda. ARMY jadi berkesimpulan bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Sebab ketampanan V rupanya berasal dari sang ayah. Eits, satu lagi, Ibu V juga tak kalah cantiknya loh. Bibit unggul semua ya. Si anjing yang buat iri. Tahun 2017, V memelihara seekor anak anjing yang ia beri nama Yontan. Meski kala itu Yontan memiliki kesehatan yang kurang baik, tapi V sangat setia merawatnya hingga saat ini. V juga sering mengabadikan momen kebersamaannya dengan Yontan hingga membuat ARMY yang melihatnya jadi iri pada anjing. Penghargaan wisuda. V BTS berkuliah di Global Cyber University jurusan hiburan dan media bersama Jimin BTS. Pada upacara kelulusan tahun 2020, V dan Jimin dianugerahi penghargaan President Award sebagai panutan global yang berpengaruh. The most handsome face in the world. Ketampanan personil BTS satu ini memang tak perlu diragukan lagi. Wajah V yang atraktif lantas membawanya meraih gelar The Most Handsome Face in the World pada tahun 2017 dan 2018 oleh situs Amerika TC Candler. Kemenangan selama 2 tahun berturut-turut ini jelas menjadi suatu hal yang membanggakan. Wajah tampan V juga kerap dibilang mirip dengan karakter manga dalam anime Jepang. Berantem karena hal sepele. V BTS dikenal sangat akrab dengan Jimin BTS karena mereka seumuran. Bahkan setiap ada masalah, V pasti mencari Jimin untuk mencari solusi atau sekedar mendengarkannya. Tapi tahukah kamu kalau dua bestie ini pernah berantem hanya karena rebutan dumpling atau pangsit? Mereka sampai diusir dari ruang latihan karena berisik. Gara-gara hal itu, mereka sampai tak sapaan selama 2 hari loh. Debut aktor. V adalah member BTS pertama yang debut sebagai aktor. Ia berperan sebagai Hansung dalam drama Hwarang. Tak
Tanpa tanggung-tanggung, ia langsung beradu akting dengan para aktor dan aktris ternama. Sebut saja Park Seo Joon dan Go Ara. Biaya penampilannya dilaporkan sekitar 200 juta won atau sekitar 2,4 miliar per episode. Hampir setengah dari bayaran aktor veteran Kim Soo Hyun. Payah dalam asmara. RMBTS pernah mengatakan kalau V buruk dalam hal berkencan. Dulu sebelum debut, V sempat menyukai seorang gadis. Suatu hari, ia ingin mengungkapkan perasaannya pada gadis tersebut via telepon. Namun, gadis itu tidak pernah mengangkat telepon dari V. Setelah rasa sakit hatinya reda, V mulai menjalin hubungan semasa mudanya. Namun selalu gagal karena V tidak pernah menganggapnya serius. Wih, sad boy jadi playboy ini. Apartemen Mehong. V telah membeli apartemen mewah di kawasan Samsudong Gang Namgu pada 11 Juli 2019. Adapun harga apartemen yang dia beli di kompleks Applebaum itu harganya 5,1 miliar won atau setara dengan 65,80 miliar. Apartemen yang dibeli V terkenal karena pemandangannya yang langsung menghadap ke Sungai Han. No Credit Credit Club, V langsung membelinya secara tunai. Sah ya, sah. Bestiable. Dengan kepribadiannya yang ramah dan ceria, tidak heran V memiliki banyak teman baik di kalangan selebriti maupun non-selebriti. Ia pun menjadi member BTS yang mendapat julukan sebagai The Social Butterfly. Bahkan, V mempunyai geng pertemanan bernama Wooga Squad yang berisi pria-pria cogan yang terdiri dari Park Hyung Sik, Park Seo Joon, dan Choi Woo Sik. Mutlak. Tala mutlak adalah fenomena pendengaran di mana seseorang dapat memainkan kembali not musik yang baru ia dengar. VBTS salah satu penyanyi yang memiliki tala mutlak. Ia dapat menyanyikan sebuah lagu yang baru ia dengar sesuai not musik yang tepat. Maka tak heran banyak penyanyi lain yang kagum akan bakat dan suara maskulin V. Berasal dari keluarga kurang mampu. Seperti kata Mimin, V harus tinggal dengan sang nenek karena kedua orang tuanya harus bekerja keras. Saat awal kepindahannya ke Seoul untuk training, Ibu V merogoh kocek untuk membelikan anaknya jaket yang cukup mahal. Ibu V tidak ingin anaknya dibully bila memakai jaket murah. Kini, berkat usaha kedua orang tuanya, V bisa membelikan apapun yang diinginkan keluarganya. Tidak sengaja jadi idol. VBTS tidak pernah bermimpi menjadi idol. Ia hanya bercita-cita menjadi petani sukses seperti neneknya. Namun suatu hari, VBTS menemani temannya dari Daegu untuk mengikuti audisi Big Hit Entertainment. Menariknya, para juri justru tertarik pada V dan menyuruhnya juga ikut audisi. Sebagai anak baik, V langsung minta izin pada ayahnya untuk ikut audisi mendadak hari itu. Hasilnya, V menjadi satu-satunya peserta yang lolos dari Daegu hari itu. Golongan darah langka. Tahukah kalian bahwa V memiliki golongan darah AB? Golongan darah itu merupakan golongan darah yang susah dicari. Bahkan hanya ada 4% populasi manusia yang memilikinya. Maka tak heran, V sangat menjaga kesehatannya dan berhati-hati dalam setiap aktivitasnya. Sekali ceroboh, bisa fatal akibatnya. Lucky Fans. Sebelum debut, V sangat mengidolakan girl band SNSD. Bahkan album pertama yang ia beli adalah milik SNSD. Tapi setelah debut dan semakin terkenal, ia kini dapat berteman akrab dengan para member SNSD. Contohnya saja, Yoona dan Tiffany. Yoona sampai memposting selfie-nya dengan V saat menonton konser BTS. Wah, V Lucky Fans banget ya!
Member BTS sangat mewanti-wanti bila V minum soju atau sejenis minuman beralkohol lainnya. Sebab V sangat cepat mabuk bahkan hanya dengan segelas soju. Wajahnya akan memerah dan mulai berceracau. Bahkan pada salah satu siaran live, Jimin dan Jungkook tertawa membicarakan kelucuan V saat mabuk. Arti nama V. Terbilang memiliki nama panggung yang unik, V sendiri menyebutkan bahwa ada beberapa nama panggung yang ditawarkan untuknya. Di antaranya ada Six, Lex, dan V. Tapi pria berzodiak Sagittarius ini lebih memilih V sebagai nama panggungnya. V berarti victory, yang artinya kemenangan. Di luar panggung, V memiliki nickname menggemaskan seperti Tete yang diambil dari nama aslinya yaitu Kim Taehyung. Hi Paul, I'm Jimin of BTS. 페도라 이렇게 쓰고. Kemampuan vokal yang menakjubkan. Selain sebagai penari, Jimin juga memiliki suara vokal yang luar biasa. Ia dapat menyanyikan bagian-bagian tinggi dengan kelembutan yang luar biasa, serta merangkai emosi dalam setiap nada yang dinyanyikannya. Pekerja keras. Menurut member BTS lainnya, Jimin adalah tipe yang bekerja paling keras. Jimin berlatih terus-menerus setiap hari, bahkan merela jam istirahatnya digunakan untuk berlatih. Ia sangat ambisius untuk menampilkan tarian serta nyanyian dengan baik. Pernah depresi. Meski sering tersenyum ria, idol tampan ini ternyata pernah berada dalam kondisi depresi. Faktor penyebabnya adalah karena berat badan Jimin yang sedikit lebih gemuk daripada member lainnya. Karena hal itu, Jimin bahkan melakukan diet ekstrim yang membuat dirinya kerap merasa kelaparan. Dikenal dengan sebutan Baby Mochi. Selain dikenal dengan nama Jimin, idol imut ini juga dikenal dengan julukan Baby Mochi. Hal ini karena tingkahnya yang selalu berhasil membuat ARMY gemes guys. Baby Mochi semakin mendunia ketika James Corden menyebut Baby Mochi dalam acaranya. Anggota terakhir yang debut dengan BTS. Jimin menjadi anggota terakhir yang bergabung dengan boyband asal Korea Selatan ini dan memulai debutnya sebagai anggota BTS pada 13 Juni 2013. Sejak awal debutnya, Jimin sudah menduduki posisi vokalis utama dan penari dalam grup. Murid tari modern di Busan. Sebelum memulai debutnya di BTS, Jimin bersekolah di Busan High School of Arts sebagai spesialisasi tarian modern. Karena kemampuan yang luar biasa dalam menari, sang guru bahkan menyarankan Jimin agar mengikuti audisi bintang K-pop. Di sekolah tersebut, Jimin ditetapkan sebagai siswa peringkat tertinggi dan berkesempatan untuk membaca pidato perpisahan. Bakat penari yang luar biasa. Jimin dikenal sebagai salah satu penari terbaik dalam industri K-pop. Gerakan tariannya yang energetik dan ekspresif telah membuatnya menjadi pusat perhatian dalam banyak pertunjukan dan video musik di BTS. Memiliki banyak sahabat sesama selebriti. Jika membahas tentang persahabatan Jimin dengan para member BTS, tentu tak perlu diragukan lagi ya besti. Namun tahukah kalian, ternyata Jimin juga memiliki banyak sahabat di kalangan selebriti. Salah satu buktinya adalah karena Jimin tergabung dalam sebuah grup pertemanan bernama Padding Squad yang berisi beberapa artis populer seperti Taemin Shiny, Raffi, Sangwon Wanawan, KXO, dan Timothy Hotshot. Sisi romantis. Jimin memiliki sisi romantis yang terungkap dalam lagu-lagu solonya, seperti Promise. Penggemar seringkali menghargai kemampuannya untuk menyampaikan emosi yang mendalam melalui vokal dan penampilannya. Bercita-cita sebagai penyanyi atau polisi.
Dalam sebuah wawancara, Jimin pernah mengatakan jika ia tak memiliki bakat dan minat di bidang tarik suara, mungkin saja ia akan berakhir menjadi polisi. Hal itu karena sebelum terjun ke industri K-pop, Jimin memang bercita-cita menjadi seorang polisi. Punya I Smile. Salah satu pesona yang sangat dikagumi oleh para penggemar Jimin adalah senyum matanya yang sering disebut sebagai I Smile. Saat Jimin tersenyum atau tertawa, senyumannya yang melibatkan mata ini memiliki daya tarik yang menggemaskan dan memikat. Seringkali hal ini berhasil memukau banyak penggemar dan membuat mereka jatuh hati. Memiliki love-hate relationship dengan V. Jimin dan V memiliki ikatan persahabatan yang kuat. Pertemanan mereka dimulai sejak SMP dan sama-sama mengikuti audisi di agensi Big Hit. Meski bersahabat lama, tak jarang terjadi ketegangan, seperti perdebatan soal makanan mandu dan berbohong dalam episode Run BTS. Namun setiap kali konflik muncul, akhirnya mereka selalu tertawa bersama dengan anggota lainnya. Kepribadian hangat. Jimin dikenal memiliki kepribadian yang ramah dan hangat terhadap penggemar dan anggota lainnya. Ia sering menunjukkan perhatian dan dukungan kepada mereka yang mengidolakannya. Prestasi dalam seni lain. Selain menjadi anggota BTS, Jimin juga telah menunjukkan minat dan prestasi dalam seni lainnya. Dia belajar balet saat masih muda dan bahkan berpartisipasi dalam pertunjukan teater sebagai bagian dari penampilannya. Fashion icon. Jimin dikenal tidak hanya karena bakatnya di panggung, tetapi juga karena gaya berpakaiannya yang selalu trendy dan penampilannya yang memukau. Ia mampu mengambil mood dan gaya pribadi dengan sikap percaya diri yang menjadikannya bukan hanya seorang idol musik, tetapi juga ikon fashion yang menginspirasi para penggemar. Pernah diamuk ARMY karena tariannya yang intim. Siapa di sini yang tak tahu berita menghebohkan ini, guys? Yep, Baby Mochi yang menggemaskan ini ternyata bisa melakukan tarian skin shape yang membuat ARMY berdebar-debar. Dalam lagu solonya berjudul Like Crazy, Jimin melakukan tarian di mana sekujur tubuhnya diraba-raba oleh dancer cantik. Meski Jimin telah meminta izin dengan para istrinya, guys, namun tetap saja para penggemar jadi cacing kepanasan, ya kan? Karena hal ini, Jimin pun mengganti koreografernya dengan tarian di zona aman. Member yang paling ditakuti ketika marah. Meski memiliki pribadi yang ceria dan imut, namun Baby Mochi ini ternyata adalah member yang paling ditakuti jika marah, sobat. Hal ini diakui langsung oleh J-Hope maupun member lainnya. Saat berselisih paham, idol tampan ini akan secara belak-belakan mengajak lawannya berdebat. Memiliki beberapa opsi nama panggung. Sebelum bernama panggung Jimin pernah diberikan beberapa opsi nama panggung seperti Baby G, Baby J, dan Youngkid. Namun ia lebih memilih untuk menggunakan nama aslinya saja di dunia hiburan. Min Yoongi atau yang lebih dikenal sebagai Suga lahir di Daegu 9 Maret 1993. Ia memiliki seorang kakak laki-laki bernama Min Gumjae yang usianya berjarak 4 tahun di atas Suga. Sebagai anak bungsu, Suga tidak selalu dimanja. Ia dididik menjadi anak yang tangguh oleh kedua orang tuanya. Impian yang ditentang orang tua. Saat memutuskan ingin berkarir di dunia musik, ayah Suga sangat menentangnya. Ia tidak yakin jika masa depan anaknya akan terjamin menjadi seorang musisi. Namun Suga tetap yakin pada mimpinya hingga meraih kesuksesan besar sebagai member BTS. Pada salah satu video amatir, Suga menangis dan bersujud hormat saat tahu ayahnya datang ke konser BTS untuk mendukungnya. Sempat
akan menjadi rapper underground. Sebelum menemukan agensi yang akan menaunginya, Suga sempat menjadi rapper underground atau rapper di stasiun kereta bawah tanah dengan nama panggung Gloss. Awal jadi rapper. Pada awalnya Suga hanya ingin menjadi produser lagu. Namun impiannya bertambah menjadi rapper setelah melihat penampilan seorang rapper bernama Raga Muffin. Ia juga mengidolakan rapper Kanye West, Lupe Fiasco, Lil Wayne, dan Hit Boy. Ateis. Pada tahun 2016, Suga menulis di Twitter bahwa dia tidak menganut agama apapun meskipun ia meyakini bahwa Tuhan itu ada dan tetap berdoa setiap merasa lemah. Sakitnya yang seamin tapi tak seiman. Mempunyai studio pribadi. Sejak awal bergabung dengan BTS, Suga diberi fasilitas studio pribadi untuk menghasilkan lebih banyak musik. Studionya diberi nama Genius Lab. Terbukti banyak lagu BTS yang sudah ia hasilkan seperti Paid Paper, Tomorrow, Jump, DNA, dan masih banyak lagi. Password yang mudah ditebak. Studio pribadi Suga dikunci dengan password. Lucunya, semua member BTS dapat menebak password yang Suga gunakan karena ia selalu menggunakan tanggal lahir untuk semua keamanan pribadinya, termasuk kartu kreditnya. Pada salah satu interview, Jungkook katakan bahwa semua staf Big Hit dapat menggunakan Black Card Suga seandainya kartu tersebut tercecer. Kakeknya BTS. Para member menjuluki Suga dengan sebutan kakek, sebab dia selalu tidur dimanapun setiap ada kesempatan. Bahkan Suga mengaku ingin menjadi batu di kehidupan selanjutnya agar tidak melakukan kegiatan apapun. Rekor tidur terlama. Dengan kesibukannya yang padat, wajar Suga sangat kelelahan. Waktu tidur adalah waktu di mana ia tidak bisa diganggu sedikit pun. Ia bahkan pernah tidur selama 48 jam di kamarnya sampai membuat member BTS panik karena ia tak kunjung keluar kamar. Merilis mixtape solo. Suga memulai debut solonya dengan nama panggung Agus D. Agus adalah ejaan nama Suga jika dibalik, dan D adalah Daegu, kota kelahirannya. Awal perilisannya, mixtape Suga langsung menjadi pemuncak chart di situs musik dunia. Hebat banget Mas Agus. Min Ho Lee. Suga memiliki anjing peliharaan bernama Min Ho Lee. Anjing ini sudah ia pelihara sejak kecil dan ia tinggalkan bersama keluarganya di Daegu saat bekerja di Seoul. Namun tahun 2017, Suga katakan bahwa Min Ho Lee sudah menemukan tempat yang lebih indah di surga. Sampai saat ini, Suga belum memiliki peliharaan apapun. Hobi basket. Suga jago bermain bola basket. Ketika dia masih trainee, dia bermain setiap hari Minggu. Posisinya biasanya point guard atau shooting guard. Member BTS mengakui kemampuannya, bahkan mereka mengaku kalah saat melawan Suga seorang diri. Tidak suka menari. Suga sangat benci menari atau dance, padahal saat manggung ia kelihatan sangat profesional. Semuanya ia lakukan demi ARMY dan para member BTS yang telah susah payah berlatih demi penampilan yang sempurna. Lil Meow-nya ARMY. Suga BTS dijuluki Lil Meow-nya ARMY sebab tingkahnya yang tiba-tiba menggemaskan seperti kucing. Dari awal debut, Suga memiliki image yang cool dan tidak banyak bicara. Namun semakin kesini, Suga terkadang suka melakukan hal menggemaskan tanpa ia sadari. Ya, macam kucing Oyen gitulah. Jago masak. Di BTS, Suga menjadi member kedua setelah Jin yang pandai memasak. Suga sangat terampil mengolah ramen. Oleh karena itu, member BTS sering menugaskannya untuk memasak baik di dorm maupun reality show seperti Bon Voyage. Cenayangnya BTS.
ARMY mempunyai semboyan untuk Suga, yaitu apapun yang Suga mau ia dapatkan. Ia seolah dapat meramalkan nasib BTS ke depannya. Dalam lirik mixtape Agusdinya, Suga menulis bahwa BTS akan mendominasi Billboard. Dan benar saja, BTS menjadi pemenang top sosial artis 4 tahun berturut-turut dalam ajang Billboard Awards. Terakhir kali ia memprediksi bahwa BTS akan menjadi nominasi Grammy Awards, dan ramalannya kembali terbukti. Mimin juga bisa ramal kalau Suga nanti jadi orang rumah Mimin. Lirik yang lugas. Suga juga dikenal sebagai produser yang menulis lirik dengan lugas dan blak-blakan. Di lirik lagu Nomor Dream, ia terang-terangan berkata bahwa dia hanya membutuhkan rumah besar, mobil bagus, dan banyak uang. Dan masih banyak lagi lirik lugas yang ia tulis untuk menceritakan kehidupannya yang sulit atau kondisi masyarakat saat ini. Memiliki banyak teman selebriti. Meskipun dikenal pendiam, Suga memiliki banyak teman selebriti. Salah satunya adalah Hicul Super Junior. Pada acara Knowing Brother, Hicul berkata bahwa Suga sering bermain ke rumahnya karena Suga tahu password rumah Hicul. Bahkan Suga menghadiahinya sepatu Keds branded. Punya Black Card. Suga BTS diketahui sebagai member pertama yang memiliki Black Card. Black Card sendiri adalah kartu kredit yang tidak memiliki limit pemakaian dan biasanya hanya dimiliki kalangan elit atau kaum tajir. Untuk mendaftar sebagai pemilik Black Card saja, kamu harus membayar sekitar 143 juta rupiah dan iuran tahunan sebesar 71 juta rupiah. Nah, udah bisa bayangin dong sesultan apa Suga? Punya apartemen mewah. Kata naran BTS yang mendunia membuat rekening setiap member membengkak. Maka tak heran Suga dapat membeli apartemen mewah di kawasan UN Village seharga 3,2 miliar won atau 43 miliar rupiah secara cash. Maka, sejak 2018 ia resmi bertetangga dengan beberapa aktris papan atas Korea seperti Shin Min Ah dan Ha Ji Won. Tipe pasangan ideal. Pada salah satu interview, Suga berkata bahwa tipe cewek idealnya adalah wanita berambut panjang, memiliki selera hip-hop, dan dapat mengerti kepribadiannya yang susah ditebak. Selain itu, kesan pertama adalah hal yang paling penting untuk Suga. Kayaknya tipenya macam Mimin lah ini. Makna nama panggung. Setiap member BTS memiliki nama panggung mereka masing-masing, termasuk Jung Hoseok yang memilih nama panggung J-Hope. Lalu apa sebenarnya arti dibalik nama panggung J-Hope BTS itu guys? Ya, J-Hope BTS memiliki makna yang mendalam, di mana ada harapan besar yang terkandung di balik nama panggung tersebut. Melansir dari sejumlah sumber disebutkan bahwa J-Hope dalam bahasa Inggris berarti harapan, di mana dirinya ingin menjadi harapan positif buat semua orang, terkhusus penggemarnya. Sementara nama J berasal dari namanya yakni Jung, sehingga digabungkan menjadi J-Hope. Suka kebersihan. J-Hope menyukai kebersihan dan keteraturan, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam bermusik. Di mana RM pernah menuturkan bahwa konsep album dan susunan lagu J-Hope selalu baik dan pasti, berbeda dengan dirinya yang lebih acak. Pernah ditentang sang ayah. Sang ayah pada awalnya sangat menentang minatnya dalam menari dan menyanyi tersebut. Sang ayah beranggapan kalau itu bukanlah pekerjaan anak laki-laki. Namun berbeda dengan sang ibu yang selalu mendukung dan mensupport J-Hope di segala bidang. Penghasilan J-Hope.
J-Hope BTS merupakan member terkaya di BTS. Kekayaan J-Hope BTS mencapai 24 sampai dengan 26 juta US dollar guys, atau sekitar 390 miliar rupiah. Kekayaan tersebut dilaporkan bersumber dari konser musik BTS, tur langsung, mixtape solo, pengesahan merek Hopworld, dan masih banyak lagi. Selain itu, di BTS, J-Hope juga terkenal karena kontribusinya yang besar dalam penulisan lagu dan produksi album dan koreografi grup. Dijuluki Golden Hyung, J-Hope sering disebut sebagai Golden Hyung karena ia multi talenta. Pemilik nama asli Jung Ho Seung ini menempati posisi main dancer, rapper, dan subvokalis dalam boy group BTS, dan ia juga banyak berperan dalam menggarap lagu-lagu hits BTS. Tempat tanggal lahir. J-Hope lahir dengan diberi nama asli Jung Ho Seok, atau sekarang yang lebih akrab disebut dengan J-Hope BTS. Ia lahir pada 18 Februari 1994 di kota metropolitan Gwangju, Korea Selatan. Pernah menjadi korban cyberbullying. J-Hope telah menjadi korban cyberbullying. Dia memiliki beberapa contoh di mana dia akan mengudara di V-Live dan menemukan banyak komentar yang mengatakan bahwa dia tidak memiliki bakat atau dia tidak termasuk dalam BTS. Ini menahannya dari melakukan V-Live sendiri untuk waktu yang lama. Kak warna-warna cerah. Penampilannya kerap menampilkan semburan warna yang membuatnya tampak mencolok tanpa berlebihan. J-Hope menggunakan warna sebagai cara untuk memasukkan keceriaan ke dalam busananya. Keceriaan khas ini telah melahirkan apa yang oleh penggemar BTS disebut sebagai estetika hobbycore. Bergabung di Big Hit Entertainment. Setelah gagal audisi JYP Entertainment, J-Hope justru mendapatkan keberuntungan lebih besar, yakni bergabung dengan Big Hit Entertainment di tahun 2010 lalu. Bergabung bersama Big Hit Entertainment, J-Hope menjadi member ketiga BTS setelah RM dan Suga. Lagu favorit. Pada suatu acara, J-Hope pernah menyebutkan bahwa lagu Just One Day di mini album kedua sebagai favoritnya. Selain liriknya yang memberi sentuhan personal, ia juga nyaman dengan musik dan aransemennya. Kekasih hati. J-Hope BTS yang sebentar lagi akan menginjak usia 29 tahun itu pernah mengaku ingin menikah sebelum usia 30 tahun. Namun saat ini dia belum menikah dan status hubungannya masih single. Dia mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa dia tidak punya waktu untuk berkencan dan pacaran karena dia selalu sibuk dengan BTS dan konser musiknya. Tapi dia ingin menikah sebelum usia 30 tahun. Pernah bergabung dengan Street Dance Neuron. Sebelum debut, dulunya ia sempat bergabung dengan street dance bernama Neuron. Bakatnya di bidang dance atau penari bahkan sudah cukup populer sejak dulu, di mana J-Hope saat itu memiliki nama panggung bernama Smile Hoya. Bakat menari inilah yang mengantarkan J-Hope mengikuti sejumlah audisi menari. Tidak pelit. Meskipun kaya raya, J-Hope tidak pelit guys. Ia tercatat sering melakukan donasi. Kebanyakan donasinya ditujukan untuk anak-anak yang kekurangan. Ia pernah berdonasi sebanyak 90.000 US dollar untuk menolong anak-anak di Afrika. Selain itu, ia juga pernah berdonasi sebanyak 89.000 US dollar untuk membantu anak-anak di Korea. Ia juga pernah merogoh hingga hampir 85.000 US dollar untuk anak-anak rentan di Korea. Pada ulang tahunnya, ia pernah berdonasi sebanyak 100.000 won. Pekerja keras dan perfeksionis. Dalam suatu acara di televisi Korea Selatan, salah seorang rekannya mengatakan J-Hope adalah seorang pekerja keras dan perfeksionis. Bahkan ia benar-benar pingsan selama syuting video musik Boy in Love untuk bisa menampilkan yang terbaik bagi para penggemarnya. Agama J-Hope BTS.
J-Hope tidak memiliki agama yang diketahui guys, tetapi dia berbicara tentang keyakinan yang dia miliki dalam dirinya sebelumnya. Dia mengambil namanya J-Hope karena dia ingin menjadi sumber harapan bagi para penggemarnya. Nama itu juga merujuk pada mitos kotak Pandora. Lagu spesial buat sang bunda. Lagu solo J-Hope yang berjudul Mama adalah lagu yang didedikasikan untuk ibunya. Dia datang ke konser BTS dan ketika J-Hope melakukannya, dia pun menangis. Dia mengatakan lagu itu ditulis sebagai sarana untuk menunjukkan bahwa dia akhirnya menjadi seorang putra yang bisa dibanggakan oleh ibunya. Pernah ikut audisi JYP Entertainment. Tak berhenti pada kompetisi itu saja, J-Hope diketahui sempat pernah mencoba ikut audisi dari agensi JYP Entertainment. Ia bahkan diketahui sempat lolos audisi JYP Entertainment pada putaran pertama di tahun 2009 lalu. Sayangnya keberuntungan saat itu belum berpihak pada J-Hope. Keluarga J-Hope. Latar belakang dari keluarga J-Hope BTS adalah keluarga tradisional Korea. Keluarga intinya terdiri dari ayah, ibu, dan satu kakak perempuan. Ayahnya adalah seorang guru di sebuah SMA dan ibunya juga seorang wanita pekerja. Sementara kakak perempuannya bernama Jung Ji-woo. Ia 4 tahun lebih tua dari J-Hope dan memiliki pekerjaan desain pakaian serta model dari merek pakaiannya sendiri, yakni Meiji-woo. Punya kekuatan super. Siapa bilang menjalani kegiatan sebagai idol itu gampang guys? Harus ada perewangan kayaknya. J-Hope pernah pingsan saat menjalani syuting MV Boy in Love dan dilarikan ke rumah sakit. Namun setelah sadar ia kembali ke lokasi dan melanjutkan syuting bersama rekan-rekannya. Tentu hal itu membuat rekannya begitu kaget. Hampir keluar dari BTS. Sudah bergabung dengan agensi Big Hit Entertainment, J-Hope lalu menjalani masa pelatihan selama beberapa waktu. Nah, sebelum debut, BTS memang memiliki perjalanan berliku, termasuk cerita tentang J-Hope yang saat itu pernah dikabarkan akan meninggalkan agensi. Namun akhirnya sang leader yakni RM berusaha meyakinkannya agar tak meninggalkan agensi. Segudang prestasi. Ratusan penghargaan bergengsi telah dibawa pulang oleh J-Hope bersama BTS, baik dari ajang penghargaan Korea maupun internasional. Sebagai solois, dirinya pernah memecahkan sejumlah rekor juga guys. Salah satu di antaranya, solois Korea pertama yang mencapai peringkat 36 di Billboard 200 untuk Mixtape Hop Award. Juga menjadi salah satu dari 10 artis Korea yang meraih peringkat 1 di World Digital Songs Chart untuk lagu Daydream, dan masih banyak lagi. 그저 화려하게 치고 싶은 날 시작에 전부 비대해질 날 저기 날아오르는 Selalu ditolak berjabat tangan. Karismatik, punya tubuh tinggi proporsional, pintar dan juga seksi, rasanya RM BTS memang nyaris sempurna. Tapi siapa yang menyangka jika sang leader BTS ini kerap mengalami hal tragis loh. Pasalnya, niat RM untuk berjabat tangan dengan orang di sekitarnya kerap kali gagal dan berakhir dengan posisi tangan yang menggantung di udara. Pria pecinta tokoh kaos dan Rian ini pun tidak jarang menahan rasa malunya sebab ia kerap diabaikan untuk berjabat tangan. Berganti nama panggung. Pada awal debut, RM diberi nama panggung Rap Monster oleh agensinya. Itu karena dirinya seperti monster dalam nge-rap, alias terlalu mahir. Namun pada tahun 2017, ia mengganti nama panggungnya menjadi RM. RM alias Kim Namjoon mengaku RM adalah singkatan dari Real Me atau aku yang sebenarnya. Mr. Presidennya ARMY. Memiliki kemampuan leadership yang baik,
Fasih berbahasa Inggris, karismatik, dan jago membuat lagu adalah sejumlah faktor yang membuat RM BTS dinobatkan sebagai presiden bagi para ARMY. Belum lagi, pria ini memiliki pemikiran yang mendalam seputar hidup dan punya wawasan yang luas, sehingga membuatnya layak menjadi seorang presiden. Maka tak heran bila RM ditunjuk sebagai perwakilan BTS untuk menyampaikan pidato di kantor pusat PBB September silam. Anak tweet, dalam sebuah interview dengan radio Sirius XM, BTS diberi pertanyaan most likely to always be checking Twitter. Dan semua personilnya kompak menunjuk RM. Tampaknya tanggung jawab sebagai seorang leader membawa pria berdimpel ini juga aktif dalam memantau media sosial, termasuk Twitter. Bahkan, RM sangat hafal bagaimana respon setiap ARMY bila member BTS men-tweet sesuatu. God of Destruction. Bagi ARMY, gelar ini sangat pantas untuk RM. Julukan ini tersemat kepadanya lantaran pria kelahiran 12 September 1994 itu kerap merusak beberapa barang yang ia sentuh secara tidak sengaja. Misalnya, saat ia pernah mematahkan gagang kacamata yang harus ia kenakan, sampai membuat kaca di lokasi syuting video klip BTS pecah karena ulahnya. Bahkan, member BTS sangat waspada bila RM memegang suatu benda. Intinya, mencegah lebih baik daripada mengganti. Hobi baca buku. Anak jenius tentunya hobi baca buku. RM tentu memiliki hobi tersebut. Karena hobinya itu, ia disebut bookworm. Sebab semua buku bisa ia baca dari berbagai penulis dengan genre yang berbeda. Menurut RM dalam salah satu interviewnya, membaca buku adalah caranya bisa memahami dunia dari sudut pandang lain. Terbukti beberapa buku yang dibaca RM dijadikan inspirasi dari lagu, video klip hingga konsep album BTS. Ayo dong ARMY, jangan kalah sama RM. Si jenius. RM dikenal akan kecerdasannya. Tak tanggung-tanggung, IQ pria berzodiak Virgo ini bahkan mencapai angka 148. Kecerdasan RM bisa kamu lihat saat ia menjadi anggota dari program Problematic Man, di mana ia dikenal sangat cerdas dalam memecahkan beberapa kasus serta pertanyaan yang diberikan dalam program tersebut. Mengaku ateis. RM mengaku tidak memiliki agama alias ateis. Hal ini terungkap ketika melakukan wawancara bersama Hippolyta tahun 2015. RM BTS secara tidak langsung menyatakan pendapatnya soal agama. RM mengaku bahwa dirinya tidak percaya Tuhan dan menjadi seorang ateis. Namun, RM juga kerap terlihat menggunakan kalung salib dalam beberapa kesempatan, yang merupakan simbol bagi pemeluk agama Nasrani. Malu bila ego. Sebagai leader dan rapper BTS, RM nyaris selalu tampil karismatik dan dapat diandalkan dalam berbagai hal. Namun ada kalanya, ia pun sering menunjukkan sisi menggemaskan miliknya. Dalam beberapa momen dan fan meeting, RM sering diminta melakukan egyo oleh para personil BTS dan penggemarnya. Meski berhasil memperlihatkan sisi egyonya, RM seringkali terlihat malu dan menunduk setelah melakukan aksi imutnya itu. Mimpi yang ditentang ibu. Sebelumnya, sang ibu pernah menentang mimpi RM sebagai seorang rapper, sebab menginginkan sang putra fokus pada pendidikannya. Apalagi ayah dan ibu RM adalah orang dari kalangan berpendidikan. Namun, kini RM dapat membuktikan dengan kesuksesan yang luar biasa dan membanggakan. Mengangkat alis bila berpikir. Mungkin ini salah satu kebiasaan orang jenius. Bila berpikir, RM akan menaikkan sebelah alisnya tanpa ia sadari. Hal itu menjadi habit tersendiri untuknya. Namun bukannya aneh, hal itu justru membuat para ARMY makin menjerit karena pesona RM makin terlihat seksi.
fasih berbahasa Inggris. Sebagai leader, RM jelas memiliki peran yang krusial di BTS. Ia pun dikenal menjadi personil BTS yang paling jago dalam berbahasa Inggris. Maka tidak heran dalam berbagai interview dan konser di luar negeri, RM juga merangkap sebagai juru bicara sekaligus translator bagi grupnya. Yang menariknya, kemampuan berbahasa Inggris RM didapatkannya secara otodidak dari hasil menonton serial Amerika berjudul Friends. Bahkan saking cerdasnya, tak jarang RM kerap mengubah aksen bahasa Inggrisnya menjadi American English hingga British sesuai dengan lokasi saat BTS tour. Tubuh yang hot. Baru-baru ini, pemilik mixtape Mono tersebut juga mencuri perhatian berkat bentuk tubuhnya yang semakin seksi. Di awal debutnya, RM dikenal sebagai personel BTS yang memiliki tubuh tinggi dan slim. Namun, berkat usaha workout dan kelas pilates yang ia lakukan, sejak tahun 2018, tubuhnya mulai bertransformasi menjadi lebih fit dan berotot. Dengan tampilan terbarunya ini, RM semakin terlihat hot dan seksi dengan menggunakan pakaian apapun. Bahkan ketika ia hanya menggunakan kemeja atau t-shirt, tubuhnya sangat menggoda para ARMY. Pernah patah hati. Semasa sekolah, RM BTS pernah menjalin hubungan dengan teman sekolahnya. Namun karena sang kekasih sangat populer dan memiliki banyak teman cowok, RM jadi tidak pede dan memutuskan untuk berpisah. Itulah mengapa RM sangat menjunjung tinggi prinsip keromantisan untuk menjaga perasaan pasangan bila nantinya ia menikah. Tertarik musik rap sejak sekolah. RM BTS ternyata mulai tertarik terhadap musik rap sejak usianya masih remaja. Inspirasinya di dunia musik hip-hop mulai muncul setelah mendengarkan lagu berjudul Fly milik Epic High. Pada saat itu, RM mulai mengembangkan bakatnya sendiri, bahkan bergabung dengan underground rapper. Tidak memiliki SIM. Akibat gelar God of Destruction, RM mengaku tidak berani mengambil ujian SIM sampai saat ini. Ia takut kecerobohannya yang fatal itu dapat membahayakan orang lain. Lebih baik ia kurang dalam segi mengemudi daripada orang lain yang menjadi kekurangan karena dirinya. Wah, RM sangat peduli dan tidak egois ya. Satu, mengikuti audisi Superstar Key. Sebelum bergabung dengan BTS, Jungkook sempat mencoba keberuntungan di Superstar Key. Sayangnya Jungkook tereliminasi. Walau begitu, banyak agensi ternama telah mengincarnya. Sebut saja JYP Entertainment, FNC, Woollim, Starship, FNC, dan Big Hit Entertainment. 2. Memilih agensi karena RM BTS. Jungkook memutuskan bergabung dengan Big Hit Entertainment yang saat itu merupakan agensi kecil. Hal ini karena Jungkook melihat RM yang sedang latihan nge-rap. Jungkook berpikir ia akan sekeren RM jika bergabung dengan Big Hit Entertainment. 3. Debut di usia 15 tahun. Jungkook memulai debutnya bersama BTS tanggal 13 Juni 2013. Saat itu ia masih berusia 15 tahun. Pada awal kemunculannya, semua fans langsung jatuh hati karena wajah babyface Jungkook. 4. Dipanggil Golden Magne. Memegang posisi main vokalis, lead dance, center, dan sub-rapper membuat Jungkook digelari Golden Magne alias member serba bisa. Tak hanya itu, Jungkook juga mahir berolahraga dan mempelajari hal-hal baru seperti bermain drum. 5. Hobi menggambar. Jungkook sangat menyukai dunia seni, salah satunya menggambar. Terbukti pada salah satu episode The Soup reality show BTS, para fans dibuat kagum karena Jungkook bisa melukis pemandangan realistis dengan teknik yang baru ia tonton dari YouTube. Jungkook bahkan diminta melukis wajah Suga untuk dimuat dalam video teori Wings Begin. 6.
Baby-nya ARMY. ARMY, sebutan fans BTS memanggil Jungkook dengan sebutan Baby Bunny ataupun bayi besar. Penyebabnya karena smile dan senyum Jungkook sangat menggemaskan seperti kelinci. Tak kuasa lah Mimin liatnya lama-lama. 7. Pernah jadi pitcher. Karena ketenaran BTS, mereka diundang untuk menghadiri perlombaan baseball di Jepang. Jungkook kemudian diminta sebagai opening pitcher atau pelempar bola simbolik dari tim Hanshin Tiger yang menandakan pertandingan akan segera dimulai. 8. Jago memanah. Pada kejuaraan Idolstar Athletic Competition tahun 2016, Jungkook, Suga, dan Jimin mewakili BTS dalam cabang olahraga panahan. Jungkook membuat semua penonton dan idol yang berada di sana berdecak kagum karena dalam 3 tembakan pertamanya ia berhasil mendapat skor yang tinggi, yaitu 9, 9, dan 10. Kalau nembak Mimin, mau nggak Mas Jungkook? 9. Memenangkan lari estafet 3 tahun berturut-turut. Masih dalam kejuaraan Idol Athletic Competition, Jungkook berhasil membuat BTS menang 3 tahun berturut-turut dari awal keikutsertaan mereka dari tahun 2014 sampai 2016. Walau pada awal pertandingan member BTS tertinggal oleh idol lain, tapi Jungkook berhasil merubah kedudukan di posisi terdepan karena larinya yang amat kencang. Bahkan idol lain tak sanggup mengejarnya, hingga ada spasi besar antara mereka dengan Jungkook. Pengalaman ngejar Mimin nih. 10. Tenaganya yang kuat. Sejak memasuki usia dewasa, para member harus berpikir 2 kali untuk mengusili Jungkook. Hal ini karena Jungkook semakin kuat dan bisa dengan mudah mengangkat para member yang mengganggunya. Contohnya Jimin yang berbobot 61 kg bisa dengan santai Jungkook angkat kemana saja. 11. Evil maknanya BTS. Jika para member takut mengusili Jungkook, bertolak belakang dengan Jungkook itu sendiri. Ia sangat hobi mengusili para hyungnya untuk menarik perhatian mereka. Mulai dari menggoda saat latihan dance, mengusili saat makan, bahkan menepuk-nepuk Jin member BTS tertua. 12. Menunda sekolah 1 tahun. Jungkook terlambat masuk SMA 1 tahun karena kesibukannya yang padat pada awal debut. Barulah pada tahun 2014, ia mendaftar sebagai siswa SMA School of Performing Arts atau SOPA. Jungkook berhasil lulus tahun 2017 bersama Unso dari girl group WJSN. 13. Fanboy IU. Dari awal debut, Jungkook sudah mengatakan bahwa IU adalah tipe wanita idealnya. Hal ini juga sering ia katakan saat menjadi bintang tamu di beberapa reality show. Saat ajang penghargaan Melon Music Award tahun 2017, para fans dibuat gemas melihat reaksi Jungkook saat IU sedang memberikan pidato kemenangan. Bahkan setelah BTS perform di acara yang sama, ia menolak untuk duduk di samping IU karena terlalu gugup. Aduh, gemesin ya kamu sayang. 14. Pernah menangis karena dikerjai di hari ulang tahunnya. Saat pembuatan video klip No, semua member dan para kru kompak mengerjai Jungkook karena hari itu adalah hari ulang tahunnya. Produser memarahi semua member karena Jungkook selalu salah dalam gerakan dance. Jungkook merasa sangat bersalah kepada para hyungnya. Ia sampai menangis saat tahu semua itu hanya akting. 15. Jago bela diri. Jungkook adalah pemegang sabuk hitam taekwondo. Sebelum aktif di BTS, ia sering mengikuti kejuaraan dan menang di beberapa pertandingan. Kini di tengah kesibukannya sebagai member BTS, Jungkook selalu menyempatkan diri untuk latihan boxing yang telah ia pelajari sejak tahun 2018. Cocok nih jadi calon imam Mimin. 16. G-Dragon sebagai role model. Dari kecil Jungkook bercita-cita menjadi atlet bulu tangkis nasional. Namun saat SMP mimpinya berubah menjadi seorang penyanyi setelah melihat penampilan G-Dragon di atas panggung. Oleh karena itu, Jungkook mulai latihan bernyanyi dan ikut audisi Superstar Key. 17. Selain melukis, Jungkook tertarik dengan sinematografi. Jungkook sangat hobi mengambil video dan mengeditnya dengan kesan estetik.
Ia menamai setiap hasil videonya dengan Golden Closet Film yang disingkat dengan GCF. Beberapa video Jungkook bisa kamu lihat di channel Bangtan TV. 18. Pesona Jungkook berasal dari ayahnya. Fans sempat dibuat heboh dengan tersebarnya foto Jungkook semasa kecil bersama ayah dan kakak laki-lakinya. Banyak yang mengatakan bahwa ketampanan Jungkook berasal dari ayahnya. Pada reality show Let's Eat Dinner Together bersama Kang Ho-dong, Jungkook juga mengatakan bahwa ketampanan ayahnya membuat ibu Jungkook menyatakan perasaannya lebih dulu. Ibunya bahkan ngebet ingin nikah muda dengan ayah Jungkook. Gercep ya mak mertua. 19. Warna favorit Jungkook. Jungkook sangat menyukai warna hitam. Hampir semua t-shirt yang ia gunakan ke bandara berwarna hitam. 20. Sering gabut. Saat tidak ada kegiatan di grup atau bosan di apartemen, Jungkook sering melakukan hal-hal konyol, terlebih untuk menggoda para member. Salah satu contohnya, Jungkook pernah mengupload di Twitter video lip sync lagu Promise milik Jimin dan Scenery milik V dengan mimik yang kocak. 21. Masuk dalam nominasi pria tertampan di dunia. Tahun 2019, Jungkook berhasil menempati posisi pertama dalam The 100 Most Handsome Face versi TC Candlers. Namun di tahun 2020 kemarin, Jungkook turun ke peringkat 4 sebagai laki-laki tertampan di dunia. (22) Memiliki banyak tato di tangannya. Tahun 2019, fans dibuat terkejut melihat penampilan baru Jungkook yang bertato. Di punggung tangannya terdapat tulisan ARMY. Fans masih berspekulasi bahwa itu adalah tato palsu, terlebih Jungkook berusaha menutupinya. Barulah pada pertengahan 2020, Jungkook mulai buka-bukaan memperlihatkan ke-15 tato yang memenuhi lengan kanannya. 23. Pernah duet dengan Charlie Puth. Jungkook pernah mengcover lagu Charlie Puth yang berjudul We Don't Talk Anymore dan membuat penyanyi aslinya mention Jungkook di sebuah wawancara. Charlie berkata bahwa ia ingin bertemu dan duet dengan Jungkook. Harapan Charlie terkabul. Ia diundang sebagai special guest di acara Genie Music Awards dan berduet dengan Jungkook. 24. Beli apartemen mewah di usia 21 tahun. Kesuksesan BTS sepertinya membuat rekening setiap member membengkak. Berdasarkan laporan Korea Bu, Oktober 2018, Jungkook membeli cash apartemen mewah seharga 23,5 miliar di kawasan Seoul Forest Rematch. Lo umur 21 tahun masih jadi beban orang tua nggak? Engkau kini bukanlah untukku, sungguh ku tahu ingin ku telah jauh. Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu, saat dulu aku di hatimu.